Ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana, kapan waktunya kita membaca Fatihah ketika kita berjamaah? Sebelumnya saya awali lagi, Fatihah itu adalah bacaan yang paling dahsyat, harus dibaca. La sholata liman la fatihalah. Ora jenenge sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini ya, kalau bagi mu'alaf ya tidak terkena hukum ini. Nah, Fatihah ini bacaan sholat yang amat dahsyat. Dalam fikih tuntunan sholat, Al-Fatihah merupakan bacaan sholat yang bersifat rukun, teristimewa. Sehingga Allah akan menjawab pada setiap ayat yang kita baca. Langsung dijawab oleh Allah. Maka harus kita baca dengan benar. Kita jaga tasdidnya, kita jaga panjang pendeknya, kita jaga makhrajnya. Ini merupakan firman Allah di dalam hadis qudsi. Berkali-kali saya sampaikan, apa bedane hadis qudsi karo Al-Qur'an. Semua yang disampaikan Rasul ini pada hakikatnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasul itu bukan nuruti hawa nafsu, akan tetapi ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah, membacanya saja termasuk ibadah, mempelajari ibadah, mendengarkan termasuk juga ibadah. Ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis kuncinya, kalau hadis itu adalah apa yang berasal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, tindakan maupun perbuatan. Ini hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya hadis qudsi dengan hadis yang kami sebutkan tadi. Kalau hadis suci itu redaksinya itu dari Nabi, tetapi isinya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hadis baik itu redaksi maupun isinya adalah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing langsung oleh Allah, yang merupakan wahyu dari Allah, namun redaksinya itu dibuat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaannya. Nah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat itu ku bagi menjadi dua macam. Yang pertama, antara aku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Maka ini sholat itu pada hakikatnya doa. Isinya itu permohonan, pernyataan. Sehingga dijawab langsung oleh Allah. Apabila orang yang sholat mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang kena Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi, yang artinya hambaku memujiku.
jawaban dari Allah. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah yang artinya saja hambaku menyanjungku. Ini keperanan Allah itu. Apabila membaca Maliki Yaumiddin, ini ada perbedaan Malikin Nas dengan Maliki Yaumiddin, artinya pun beda. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Tapi kalau Malikin Nas, raja semua manusia, jadi beda. Maka harus ngaji itu dibaca U sudah berbeda artinya. Jadi kalau membaca Maliki Yaumiddin, maka jawaban dari Allah, hambaku mengagungkanku. Kemudian ketika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ada tasdidnya, ora iyyaka, ora iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, inilah bagianku dan bagian hambaku, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Maka dijawab Allah, untuk hambaku apa yang dimintanya. Apabila mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus dijawab oleh Allah, inilah bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh luar biasa. Ternyata Allah langsung merespon, menjawab bacaan sholat kita. Ini terungkap rahasianya mengapa Rasul membaca Al-Fatihah ayat demi ayat, tidak menyambungnya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, kemudian beliau Rasul Muhammad SAW membaca Al-Fatihah. Beliau memenggalnya ayat demi ayat. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah rahimakumullah. Karena itu untuk memaksimalkan bacaan Al-Fatihah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Membaca ayat demi ayat tidak menyambung. 2. Memahami kandungan arti surat Al-Fatihah kata demi kata. Kalau ini kita artikan, ini satu ayat, tapi sedapat mungkin dipelajari ayat demi ayat. Ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami sirata, jalan mustaqim yang benar. Apa jalan yang benar itu? Yang dimaksud Islam. Ini pernyataan dari Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Yang ketiga, mengetahui dan merasakan jawaban Allah pada ayat demi ayat yang kita baca. Tadi ini saya ulang-ulang, kalau dapat mungkin itu bisa meresapi, mengetahui jawaban itu. Yang kelima, meyakini bahwa jawaban Allah akan segera terwujud bagi kita. Yakin Allah tidak akan belinjani, innallaha la yukhliful mi'ad, orang bakal belinjani janjinya. Ini yakin apa yang disampaikan, jawaban dari Allah itu akan terwujud. Nah, ini bacaan Fatihah. Membacanya kapan? Bagi orang yang jamaah itu berbagai macam pendapat. Yang kita ini orang Jawa, ya Syiah, memakai Imam Syafi'i, itu
kalau imam membaca Fatihah enggaknya didengarkan. Kalau selesai membaca Fatihah baru makmum membaca Fatihah. Nih. Kemudian kalau makmum itu masbuk, belum sempurna bacaan Fatihah, lalu imam sudah rukuk, penggalah cukup sampai kapan? Sampai di mana mengikuti rukuk. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Sedapat mungkin ikutilah. Termasuk bacaan-bacaan. Nek iso, ini dalam fikih disampaikan, seandainya sholat sir, bacaan Fatihah sir, bacaan sir, yo dikira-kira. Seorang-orangnya ojo disii bacaan imam. Apalagi sudah terbiasa kira-kira songkriko-kriko. Nah, jadi baca pasti karena kalau tidak ada halangan itu pakai doa iftitah Rabbi kabiro alhamdulillah dan seterusnya itu diperkirakan. Orang usah dadak imame siratal ladzina alhamdulillah ghairi enggak perlu. Karena itu sir. Kalau yang tidak sir ya dibaca keras. Ini waktu membacanya ketika imam sudah selesai. Kadangkala antara bacaan Fatihah imam dengan bacaan suratan itu kadangkala itu disunahkan untuk ada ada ora langsung. Tapi sunnah seandainya langsung juga tidak ada apa-apa. Ini menjawab pertanyaan kapan makmum membaca Fatihah. Saya pernah mendengar orang itu mengikuti bacaan imam. Itu pendapat lain, ora usah masalah. Kehidupan kita enggaknya seperti yang saya sampaikan. Kalau intern kita umat beragama, lana a'maluna lakum a'malukum. Nek kowe arep nganggo kuwi wis aku tak ngene ora usah dadakan. Kalau ada saudara kita tidak memakai kunut, ora apa-apa. Ora usah dadak dibae gawe. Lah kok saudara kita tidak membaca Sayyidina, enggak masalah. Jadi wis kalau terhadap orang beragama lain adalah lakum dinukum waliyadin. Kanggumu ya agamamu, kangguku ya agamaku. Sehingga kehidupan itu akan tenang, tentram, selalu menghormati antara satu sama lain. Wallahu a'lamu bishawab.